Di pagi yang cerah, di antara pepohonan yang rimbun, aku menghirup udara yang menyegarkan, menyehatkan badan, sehingga menambah semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Sepertinya agenda kali ini akan sedikit panjang, karena kisah ini diambil dari perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke dalam beberapa hari ke depan. Beginilah cuaca di sini, teman-teman. Haris mau makan. Cabai tumbuh dengan subur. Tanaman nilam yang begitu subur. Sayur-sayuran pun tumbuh dengan subur. Indonesia memang dikenal dengan tanah yang subur. Ini yang 2 minggu 30 lebih ini yang umur 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Irsyad Putra Kelana. Bagaimana kabarnya sobat Kelana sekalian? Semoga diberi kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang baik. Sebelum melakukan aktivitas selanjutnya, saya akan melakukan pemanasan. Inilah olahraga yang dilakukan oleh para petani sambil menunggu ibu negara yang sedang memetik jagung untuk pakan ayam kita. Jagung yang saya tanam ini adalah jagung lokal Madura ya teman-teman. Kemarin bibitnya saya pesan secara online. Umurnya sangat singkat, dari tanam sampai panen hanya berkisar antara 55 sampai 60 hari. Tongkolnya agak kecil dan pendek, bijinya halus. Sangat cocok ditanam untuk pakan ayam. Karena saya hobi ternak ayam ya teman-teman. Jadi saya tanam untuk pakan ayam. Dalam kehidupan ini, kita memerlukan kerjasama yang baik untuk saling melengkapi. Anjing dan kucing saya pun hidup dengan rukun. Terkadang mereka bermain bersama dan berburu tikus pun bersama. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya jika berkenan, di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Walaupun isi di dalam video ini tidak seperti channel-channel yang lain yang bagus, menarik, atau mungkin penuh dengan manfaat, tapi semoga video ini menjadi inspirasi dan teman-teman bisa mendapat manfaat, juga bisa menghibur buat teman-teman sekalian. Untuk yang sudah hadir dan mendukung, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah tentara malam saya. Mereka sudah waktunya untuk diberi makan. Baris mau makan. Sekarang saya akan memberi makan pada hewan ternak saya di kandang pembesaran. Desain kandang ini terdiri atas 2 bagian. Yang satu bagian saya beri atap dan yang satu bagiannya lagi tidak diberi atap. Bagian yang diberi atap itu berfungsi untuk tempat istirahat ayam ketika terik matahari dan hujan, juga sebagai tempat istirahat untuk tidur malam. Dan bagian yang tidak diberi atap itu berfungsi untuk tempat ayam berjemur agar metabolisme dan pertumbuhan ayam menjadi lebih baik. Setelah memberi makan di kandang pembesaran, sekarang saya akan memberi makan pada anak ayam yang berumur 2 minggu dan yang berumur 1 bulan. Ini yang berumur 1 bulan, ada 32 anakan dan dibawa oleh 1 indukan. Dan yang di sebelah kiri ini yang baru 2 minggu ya teman-teman. Ada 14 anakan dibawa oleh 1 indukan. Ini 2 minggu lalu kita turunkan yang 14 ekor ini. Sudah sebesar ini teman-teman. Oke, memberi makan ternak kita sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju
ke barat untuk mencari kitab suci kesuksesan. Dalam perjalanan ini saya ditemani oleh Sun Gokong dan Biksu Tong. Di sini Sun Gokong sepertinya mencium bau siluman. Ternyata kami menemukan si Patkai. Dalam perjalanan ini kita diperlihatkan dengan padang rumput dan pegunungan. Karena perjalanan ini sangat panjang, seperti drama Korea yang entah kemana ujungnya, maka kita harus tetap berhati-hati agar kita selamat sampai di tujuan. Biksu Tong memimpin di depan, kemudian disusul oleh Patkai dan Gokong, sementara saya menaiki kuda hitam untuk mempercepat perjalanan. Setelah melewati jalan yang penuh lika-liku seperti lika-liku kehidupan ini, saya harus berhenti menggunakan kuda hitam saya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sebab kuda hitam sudah tidak bisa melewati jalan ini. Hei Gokong, mengapa berhenti? Apakah di sini ada bau siluman cantik? Sekarang saya yang memimpin perjalanan. Kita sudah hampir sampai, namun kita masih melewati semak belukar dan berjalan di pinggir tebing. Setelah melewati semak belukar dan hutan belantara, tibalah kita di pinggiran lahan kedua saya. Tadi kita membelah kayu di waktu pagi, itu di lahan pertama saya ya teman-teman. Itu adalah pondok utama saya. Jadi saya memiliki dua pondok di lahan pertama dan lahan kedua ya teman-teman. Dan ini adalah lahan kedua saya yang saya tanami dengan tanaman nilam dan kakao. Di sini juga ada pondok saya, namun hanya menggunakan bahan dari bambu. Nilam saya ini sudah hampir siap dipanen ya teman-teman. Namun kegiatan kita kali ini belum memanen nilam. Mungkin di video berikutnya saya akan menampilkan proses pemanenan nilam. Maka dari itu yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman, agar saya juga semakin semangat, dan berikan like-nya, di komen yang positif. Jika berkenan bisa juga dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini sedikit banyaknya ada manfaat dan bisa menghibur untuk teman-teman semua. Sebelum saya melanjutkan aktivitas berikutnya, saya istirahat sejenak karena perjalanan panjang sangat menguras energi dan tenaga. Sekarang saya sedang memanaskan mesin karena mau dipakai untuk membersihkan lahan nilam saya ini. Dan tanaman nilam saya ini tidak terawat karena beberapa minggu lalu saya sakit ya teman-teman, sehingga ini terbengkalai. Inilah yang akan saya kerjakan. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu tanaman nilam adalah tanaman perdu yang bisa menghasilkan minyak atsiri, mulai dari akar, batang, sampai daunnya ya teman-teman. Tanaman ini bisa tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Tingginya bisa mencapai 1 meter, itu menurut Google. Tetapi kalau di tanah saya ini bisa mencapai sampai 2 meter ya teman-teman ketinggiannya. Saya memakai jarak tanam di sini dengan jarak 1 kali 1 meter teman-teman. Dari penanaman awal sampai panen itu, panen pertama berumur 6 bulan teman-teman. Setelah 6 bulan kita bisa memanennya dengan cara menggunting atau langsung mencabutnya. Tetapi kalau saya di sini saya tidak mencabut ya teman-teman, saya mengguntingnya. Dan setelah pengguntingan kita bisa panen lagi di umur 3-4 bulan. Begitu seterusnya sampai tanaman ini sudah tidak produktif lagi. Kira-kira umurnya berkisar 3 tahunan teman-teman. Dan ini sudah tunasan setelah panen pertama teman-teman. Ini sudah 1 kali panen, sekitar 3000 pohon. Dan jika tanaman ini dirawat dengan baik, sampai 3 bulan kemudian kita bisa memanennya lagi teman-teman. Inilah hasil parasan kita pagi ini teman-teman, di hari pertama. Sini
saya istirahat sejenak karena ini sudah mulai siang. Mungkin saya akan makan siang dulu teman-teman. Menu makan siang kali ini ada nasi, terong dicabein, dan telur ayam. Mari makan teman-teman. Ketika saya lagi asik makan, ada tetangga kebun yang datang bertamu teman-teman. Tapi saya tidak mengambil gambarnya karena itu privasi seseorang. Saya hanya mengambil gambar untuk diri saya sendiri karena kita tidak boleh mengambil gambar dengan sembarangan. Oke teman-teman, untuk menambah suasana lebih syahdu, saya akan membuat kopi. Satu paling yang dipelihara ini sebetulnya tidak ada orang miskin mbak ini. Cuma mualaf itu janda-janda itu yang tua itu kasih. Orang malas banyak. Tampaknya di sini banyak. Kalau saya orang baru datang, kau tahu, tampaknya di sini. Setelah minum kopi, sekarang saya lanjut untuk memaras rumput nilam ya teman-teman. Untuk memaras rumput di antara nilam seperti ini, kita harus mengandalkan skill ya teman-teman. Karena di sini salah sedikit saja kita menyorong pisau bisa fatal. Bukan rumputnya yang terparas, tetapi nilamnya ya teman-teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Apalagi ini rumputnya lebih tinggi daripada nilamnya ya teman-teman. Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati. Sekarang saya memaras di pinggiran nilam ya teman-teman. Ini pinggiran tubir. Singkongnya sudah menjalar sampai ke bawah. Karena sudah 2 jam saya memaras, ini mataharinya sangat panas ya teman-teman. Sekarang kita istirahat dulu. Halo sobat, ini cuacanya panas sekali. Beginilah kehidupan kami teman-teman, para petani. Walaupun cuaca panas, kami tetap bekerja. Ini lahan kedua saya ya teman-teman. Di sini tuh tanaman nilam saya. Karena saya beberapa minggu sakit, akhirnya ini terbengkalai teman-teman. Rumputnya tinggi-tinggi. Seperti itu. Tanaman nilamnya sudah tidak kelihatan. Ini cuacanya begitu panas. Kita istirahat dulu. Nanti kita akan lanjut sebentar. Lihat sudah tertutup. Ini yang baru saya peras tadi. Di sana. Ya, sudah terang yang sudah habis diparas. Ini cuacanya sangat cerah. Ini yang kita akan paras sebentar. Masih lumayan teman-teman. Sampai di sana. Sampai di sana. Kalau yang ini yang agak tinggi. Benar-benar tidak kelihatan tanamannya. Yang sudah terparas sudah bagus kelihatannya teman-teman. Seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman, biar cepat selesai. Di sini cuaca tiba-tiba berubah. Sepertinya ada hujan di bagian hulu sungai. Ya, ini tiba-tiba hujan teman-teman. Tadi sangat panas dan sekarang tiba-tiba hujan. Beginilah cuaca di sini teman-teman. Padahal ini mataharinya masih panas. Itu mataharinya. Hanya saja begini cuacanya di sini teman-teman. Kadang-kadang tiba-tiba hujan. Makanya di video kemarin tuh yang penyemprotan di lahan satunya, saya tidak melanjutkan penyemprotan karena begini tiba-tiba hujan.
Oke, kita akan pergi ke pondok. Pondoknya di sana. Kita akan ke sana, teman-teman. Kita sudah di pondok. Capek. Lari-lari. Kejar-kejaran dengan hujan. Tahu kenapa? Ini cuacanya tiba-tiba hujan. Padahal mataharinya masih ada, masih panas. Tapi tiba-tiba hujan, teman-teman. Karena cuacanya tidak mendukung, saya akan segera pulang ke pondok yang satunya, teman-teman. Karena jaraknya lumayan jauh dari sini. Ini lahan kedua saya ini agak jauh jaraknya dengan lahan pertama saya. Saya akan pulang, teman-teman. Ini cuacanya ngeri, teman-teman. Anginnya kencang dan ada ini petir-petir. Jadi kita tidak bisa kerja, teman-teman. Karena kita menggunakan mesin paras itu ngeri, teman-teman. Kalau kita kerja ada petir. Saya akan pulang ke pondok satunya, teman-teman. Ayo pulang. Ayo. Pulang di pondok satu, ayo. Pulang. Ayo. Alhamdulillah kita sudah sampai di pondok saya yang utama ya, teman-teman. Di pondok pertama. Sebelum hujannya deras, saya sudah sampai, teman-teman. Halo, Us. Kau dari mana? Baru pulang kah? Pulang kah? Papa. Ini hujannya sudah mulai kencang ya, teman-teman. Sudah mulai besar-besar dan banyak temannya. Anginnya juga begitu kencang. Ini lihat saja pepohonan ini. Setelah hujan, maka terbitlah terang, namun hari mulai gelap. Sudah mulai malam ya, teman-teman. Ini terang kembali, cuacanya sangat bagus. Pagi pun tiba. Saya melanjutkan pekerjaan yang kemarin belum selesai. Ini adalah hari kedua saya membersihkan tanaman nilam ini ya, teman-teman. Dan ini adalah parasan terakhir saya. Alhamdulillah, hari ini saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, tinggal perawatannya lagi untuk menyuburkan. Karena besok saya harus membantu kakak saya untuk memanen nilam. Jadi saya kejar hari ini sampai selesai. Ini sudah selesai semua ya, teman-teman. Tinggal kita mau melakukan perawatan lagi untuk menyuburkannya dan mencabut-cabut ini yang masih ada di pohonnya, rumputnya. Alhamdulillah, inilah hasil kita, teman-teman. Dari sini sampai di ujung sana, teman-teman. Ini sekitar 3000 pohon sudah sampai ke pinggir. Kalau ini yang di sini, bagian sini, ini kalimati ya, teman-teman. Ini sepanjang ini ke sana kalimati. Begitu juga yang di sebelahnya sini. Ini kalimati ya, teman-teman.
Setelah selesai memaras, saya membersihkan pohonnya yang tidak terkena mesin paras, mencabuti rumput yang masih tersisa ya teman-teman. Setelah membersihkan rumput yang tersisa di pohon nilam, sekarang saya akan melakukan penyemprotan POC, rabat, dan racun hama agar pertumbuhannya bisa cepat subur ya teman-teman. Dan di sini saya sedang merakit tangki. Ketika lagi merakit tangki, entah kenapa tiba-tiba anjing saya menggonggong. Ternyata ada tetangga yang lewat ya teman-teman. Sini. Teman. Bengkong, teman. Iya, sama-sama ini. Dipanen tapi cuaca ini belum bagus. Sekarang saya akan memberikan resep penyubur untuk tanaman nilam. Yang pertama kita menggunakan NPK Mutiara 1 genggam ya teman-teman. Kemudian ini saya pakai racun hama 15 mili dan juga rabat 15 mili. Ini NPK cairnya 100 mili ya teman-teman. Penyemprotan dilakukan secara merata pada tanaman nilam. Pulang. Ayo. Pulang ayo. Ayo. Pulang di pondok 1 ayo. Ayo. Ayo pulang. Hehehe. Pulang. Setelah selesai menyemprot, sekarang kita akan pulang ke pondok yang satunya ya teman-teman. Kita akan melewati kembali jalan kenangan bersama mantan. Salah. Maksudnya jalan dari lahan kedua saya ke lahan pertama ya teman-teman.
Terlihat di depan sana itu pegunungan ya teman-teman. Kita akan mendaki nanti. Ayo pulang. Ayo. Kita hampir sampai di lahan pertama ya teman-teman. Kita memasuki jalan di lahan pertama. Itu lahan kita di sebelah situ. Tapi kita lewat sana. Di sini ada saluran air ya teman-teman. Saya hanya menggunakan selembar papan untuk menyeberang. Di sana pondok kita. Sudah sampai teman-teman. Jalanannya lumayan jauh. Sepertinya ada yang habis datang teman-teman. Pintu terbuka. Dan ini ayam saya tidak ada di kandang ya teman-teman. Mungkin istri saya habis datang. Ayam saya terlepas ada di halaman. Ini kita sendiri, istri saya di kampung. Kita mau masak air dulu teman-teman. Ini bersih pondoknya. Mungkin istri saya tadi datang. Sekarang saya sudah di lahan pertama di pondok. Saya mau membuat kopi dulu teman-teman. Karena tadi di lahan kedua tidak minum kopi teman-teman. Saya lagi malas buat kopinya. Makanya saya sampai di sini sore ini saya mau buat kopi dulu. Proses pembuatan video ini sedikit panjang ya teman-teman. Ini bukan hanya sekadar konten, namun ini adalah dokumenter yang saya simpan dalam bentuk video agar menjadi pengingat bahwasannya saya pernah berjuang di jalan ini. Jika suatu saat saya ingin mengingat kembali kenangan ini, saya menyimpan sebagai dokumen dalam bentuk video ya teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi, teman-teman bisa mendapat manfaat walaupun itu cuma sedikit, dan bisa menghibur untuk teman-teman. Proses pembuatannya sangat panjang, pengeditannya juga begitu lama. Saya mengeditnya selama 1 minggu ya teman-teman, karena saya ada aktivitas lainnya. Ini adalah kehidupan nyata saya dalam keseharian saya ya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, nyalakan loncengnya, dan berikan komentar yang positif ya teman-teman. Mungkin segitu dulu video saya kali ini. Saya tutup seperti tag yang biasanya. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Saya Irsad Putra Kalana. Sampai jumpa di video berikutnya.